Tujuh keuntungan bagi RI dari kolaborasi proyek jet tempur KF-21 dengan Korsel. Prototipe jet tempur KF-21 Boramae yang dikembangkan atas kolaborasi Indonesia dan Korea Selatan telah lulus uji coba terbang kedua. Keberhasilan ini disambut gembira oleh kedua negara. Namun apa sesungguhnya peluang Indonesia dalam kerjasama pembuatan jet tempur ini? Indonesia telah menjalin hubungan dengan Korea Selatan atau Korsel di berbagai bidang. Di bidang pertahanan, Indonesia Korsel bekerja sama dalam pembuatan jet tempur KF-21 atau IFX. Prototipe IFX terbang selama 39 menit setelah lepas landas dari landasan pacu sayap pelatihan terbang ketiga di Sheshan, Provinsi Gyeongsang Selatan pada 29 Juli 2022. IFX terbang dengan kecepatan sekitar 400 km per jam. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengatakan, Indonesia dan Korsel bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama pengembangan jet tempur ini hingga selesai. Selain itu, proyek kerjasama pertahanan lainnya akan terus dilakukan. Kerjasama bidang pertahanan dan industri pertahanan adalah pilar penting dalam hubungan kedua negara. KF-21 atau IFX jet tempur generasi terbaru yang dikembangkan oleh kedua negara telah sukses dilakukan uji terbang perdana beberapa waktu ini dan kedua negara menyambut pencapaian tersebut, kata Presiden Yoon dalam jumpa pers bersama seperti ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden Juli lalu. Kini proses kerjasama pembuatan jet tempur tersebut telah berlangsung dalam tahap pengembangan prototipe. Rencananya pesawat itu akan diproduksi massal mulai tahun 2026. Keuntungan bagi Indonesia. Sekjen Kementerian Pertahanan periode 2010 hingga 2013, Marsdia TNI Eris Herianto mengatakan, kerjasama pembuatan jet tempur Indonesia Korsel memberikan sejumlah manfaat dan peluang bagi Indonesia. Eris pun menyebutkan berbagai manfaat yang dimaksud. Pertama adalah pertukaran pengetahuan dalam bidang teknologi pesawat tempur. Ucap Eris dalam workshop daring bertajuk 11 Years and Counting Assessing Indonesia Korea Defense Corporation oleh FPCI yang digelar pada Selasa 10 November 2022. Eris mengatakan bahwa yang dimaksud pertukaran pengetahuan ini adalah pengembangan teknologi kunci pesawat tempur dan sumber daya manusia. Menurut Eris, teknologi pembuatan pesawat tempur ini juga dapat dimanfaatkan untuk industri pertahanan. Kedua, desain pesawat tempur IFX dinilai memenuhi kebutuhan operasional TNI AU. Ketiga, kebebasan menentukan konfigurasi pesawat tempur bisa menjamin kemampuan pengembangan teknologi pesawat tempur yang berkelanjutan. Selanjutnya, mengurangi ketergantungan membeli pada luar negeri jika kita bisa membuat pesawat tempur sendiri, papat dia. Eris melanjutkan manfaat kelima dari pembuatan pesawat tempur sendiri adalah soal perawatan, perbaikan, modifikasi dan integrasi persenjataan yang bisa dilakukan sendiri. Keenam adalah biaya operasional yang tentu saja lebih murah. Dan terakhir adalah membuka peluang ekspor pesawat tempur, tandas Eris. Menurut Eris, peluang ekspor ini harus dilihat dari sisi strategis pemasarannya. Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan ketika akan merambah pasar ekspor pesawat tempur. Misalnya dengan melibatkan pimpinan politik di tiap negara sebagai alat komunikasi pemasarannya. Bisa dari pemimpin masing-masing negara, menterinya, pihak angkatan udara di negara itu dan sebagainya, tutur Eris.